Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horor. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Tali Bangke. Tali bangke atau tali mayat. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh sebut saja namanya kakek Made. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 70-an di salah satu desa di Bali. Semua nama dan tempat sudah kami samarkan. Kakek, saya ingin minta tolong. Seorang pria berusia sekitar 40 tahunan berdiri di depan rumah kakek Made. Kenapa? Kakek Made keluar dari rumah memasang wajah tertekuk. Bisa menemani saya ke kuburan, ucap pria itu, membuat kakek Made menaikkan sebelah alisnya. Untuk apa, Wayan? Nyari tali mayat, ucap Wayan. Sontak membuat kakek Made menahan nafasnya sesaat. Untuk apa mencari tali mayat, Yan? Daripada menjawab pertanyaan kakek Made, Wayan malah menarik tangan kakek Made untuk menuju rumahnya. Beberapa saat kemudian, kakek Made telah sampai di rumah Wayan yang terlampau sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu. Bahkan rumah itu bangunannya sudah miring ke kiri, seperti hendak rubuh. Wayan lantas menuntun kakek Made ke sebuah kamar di rumah itu. Di atas kasur tipis, seorang pria tua dan sangat kurus tergeletak di sana. Tubuhnya benar-benar seperti terdiri dari kulit dan tulang saja. Ditambah kulitnya yang sudah keriput dan menghitam, menambah kesan miris pada pria yang lebih tua dari kakek Made. Kakek Made mengenal orang ini karena mereka satu desa. Sebut saja namanya kakek Winten. Kakek Winten sudah berumur lebih dari 100 tahun. Pria yang sangat tua itu sudah tidak bisa berdiri lagi. Mohon bantu aku. Aku ingin sekali mati, ucap kakek Winten dengan suara serak dan putus-putus. Kakek Made menghela nafas pelan. Berdasarkan desas-desus warga, kakek Winten ini memiliki ilmu yang membuat kakek itu hidup abadi. Mungkin mirip dengan ilmu rawa rontek. Tetapi ilmu kakek Winten ini tidak disebutkan apa namanya. Bantu apa, Pli? Jawab kakek Made. Tolong, bantu Wayan untuk mencari tali mayat di kuburan. Keluarga saya yang lain tidak ada yang berani pergi ke sana. Kalau begini keadaannya, aku tidak akan mati. Aku sudah tidak tahan. Aku mohon bantu ya, ujar kakek Winten dengan mata yang berkaca-kaca. Melihat keadaan kakek Winten, kakek Made menjadi tidak tega. Baiklah, aku yang akan mencarikan tali mayat. Suruh saja saudaramu itu untuk membuatkan sesajen, jawab kakek Made. Wayan yang sejak tadi berdiri di samping kakek Made menghela nafas lega. Pasalnya, siapa yang berani akan melakukan hal itu? Sebab untuk mencarinya tidaklah boleh sembarangan. Harus dilakukan pada tengah malam. Bayangkan saja, jika kamu penakut, ke kuburan tengah malam adalah hal yang sangat mengerikan. Apalagi di kuburan sana, kamu akan menggali kuburan dan mengambil tali mayat yang terbuat dari bambu. Setelah persiapan sesajen sudah lengkap, malam itu juga, kakek Made dan dua orang saudara dari kakek Winten menemani kakek Made ke kuburan, tepat di tengah malam.
Kuburan desa sekitar tahun 70-an masih berbentuk hutan lebat. Ada 3 pohon beringin yang sangat besar di tengah-tengah kuburan. Kemudian ketika akan masuk kuburan, kita harus berjalan sekitar 100 meter untuk mencapai daerah kuburan inti. Kakek Made, Wayan, dan Kadek berdiri di depan pintu masuk kuburan yang gerbangnya terbuat dari anyaman bambu. Di masing-masing tangan mereka ada obor. Kakek Made membawa sesajen dan Kadek membawa cangkul. "Kakek, aku tidak berani," ujar Wayan dengan tubuh yang bergetar. "Iya, paksakan saja. Demi kakekmu," jawab kakek Made. Langit gelap mengantar mereka. Suara kedis celepuk atau burung hantu menjadi latar perjalanan mereka ketika melangkahkan kakinya menuju ke kuburan inti. 2 orang di belakang kakek Made sudah pucat pasi, sedangkan kakek Made terlihat tenang, sambil matanya melirik ke kanan dan ke kiri dengan awas. Tiba-tiba angin besar berhembus, hampir memadamkan obor yang mereka bawa. Di pertengahan jalan, tiba-tiba ada suara ramai, seperti di pasar. Namun tidak ada siapapun. "Berhenti dulu," ujar kakek Made. "Dek Yan, dengar suara itukah? Yang rame itu?" ujar kakek Made tanpa menoleh ke belakang. "Dengar, Kek," ujar Wayan dan Kadek bersamaan. Kakek Made melihat ke kanan dan ke kiri. Di kanan dan kiri mereka hanya ada rumput dan semak belukar yang tebal. Angin kencang kembali berhembus, namun kejadian aneh terjadi. Angin kencang itu berhembus sampai membuat rumput dan semak belukar di sisi kanan tertidur. Sedangkan di sisi kiri, rumput dan semak belukar masih berdiri seperti semula. Dan anehnya, hembusan angin itu tidak menerpa kakek Made, Wayan, dan Kadek. "Berhenti dulu, ada yang lewat," ujar kakek Made. Terdengar suara hembusan nafas besar-besar. Namun bukan kakek Made, Wayan, ataupun Kadek pelakunya. "Tolong, jangan menanggapi suara makhluk tak kasat mata. Fokus berjalan supaya cepat sampai," ujar kakek Made. Mengetahui kalau Wayan dan Kadek berbisik perihal suara-suara aneh yang mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di salah satu pohon beringin yang menaungi kuburan itu. Pohon beringin dengan daun yang sangat lebat, sampai tidak bisa mengintip langit dari bawah. Akar-akar gantungnya menggelitik kepala mereka bertiga. Hanya ada cahaya obor mereka di sana. Suasana begitu mencekam. Suara burung hantu semakin keras. Dan yang membuat mereka terganggu adalah aroma busuk yang tercium. Kakek Made lantas berdiri di samping salah satu kuburan. "Kesini, haturkan sesajen dulu, Yan, Dek," ujar kakek Made. Mereka langsung duduk bersila di depan salah satu kuburan. Menancapkan obor di tanah, menaruh sesajen di atas kuburan, kemudian berdoa minta izin untuk mencari tali mayat, guna dijadikan sebagai istilahnya obat untuk kakek Winten. Ketika mereka berdoa, mereka kembali mendengar suara bisikan-bisikan, tapi suaranya tidak terdengar jelas. Angin menerpa, gesekan-gesekan akar gantung beringin membuat mereka bergidik ngeri. Setelah selesai berdoa, "Mana cangkulnya, Dek?" Kakek Made mengulurkan tangannya. Kadek langsung menyerahkan cangkul itu. Wayan dan Kadek seharusnya membantu, namun tubuh mereka bergetar ketakutan. Alhasil,
Hanya kakek Made saja yang mencangkul, hingga gulungan tikar yang terbuat dari pandan kering itu terlihat. Aroma busuk langsung menguar dari liang kubur. Kakek Made menahan nafasnya. Kemudian segera mencari tali yang mengikat gulungan tikar berisi mayat itu. Wayan dan Kadek menerangi dengan obor dari atas. Kakek Made melihat tali bambu yang sudah membusuk. Kemudian langsung dipotek. "Cepat, tarik kakek!" teriak kakek Made. Wayan dan Kadek langsung mengulurkan tangannya dan menarik kakek Made keluar dari liang kuburan. Kakek Made memasukkan tali mayat itu ke dalam sakunya. Kemudian Wayan membantu untuk menutup kembali kuburan itu. Ketika pulang, mereka tidak mendapat hambatan atau gangguan lagi. Sampai di rumah Wayan, salah satu dari keluarga Wayan langsung mengambil air 1 gayung dan melemparkan air itu ke atap rumah. Wayan, Kadek, dan kakek Made langsung membasahi diri mereka dengan air yang menetes dari atap itu. Menurut kepercayaan di desa itu, air dari atap itu bertujuan untuk mengusir makhluk halus yang sekiranya ikut ketika kita datang dari kuburan. Setelah itu kakek Made dan Wayan langsung masuk ke kamar kakek Winten. Saat itu juga, kakek Made menumbuk tali mayat itu. Kemudian dimasukkan ke dalam segelas air. Ketika air itu diminum oleh kakek Winten, beberapa saat kemudian, kakek Winten sudah meninggal dunia. Entahlah, ilmu apa yang digunakan oleh kakek Winten masih menjadi misteri hingga sekarang. Demikianlah kisah yang begitu menyeramkan tentang tali mayat. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.